Call to action with Senandika, berdiskusi untuk menginspirasi. Halo Sobat Vokasi, welcome to Senandika episode ke-7. Jadi di episode kali ini spesial banget nih teman-teman. Karena di episode kali ini kita berkolaborasi lagi nih dengan bidang sosial masyarakat untuk program Podcast Stories of Strength atau SOS volume 2. Iya betul, bener banget. Nah jadi mungkin buat memperkenalkan lagi kepada teman-teman semuanya, sebelumnya Stories of Strength atau SOS itu merupakan program kerja dari Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Vokasi bidang Sosmas yang dimana sekarang berkolaborasi dengan bidang Humas. Nah, program kerja ini apa sih? Nah, program kerja ini merupakan program kerja yang mencakup sebuah kegiatan edukatif dan motivatif yang dirangkum dan dikemas dalam media, dalam platform media, yang dimana platform medianya sekarang berbentuk podcast. Nah, isinya untuk apa, tujuannya untuk apa, mungkin bisa memperkenalkan kepada masyarakat dan memberikan edukasi, memberikan pengertian kepada masyarakat bagaimana mungkin cara kita memberikan treatment atau cara kita mengambil suatu motivasi dari teman-teman difabel kita yang ada di sekolah vokasi. Mungkin itu. Wah, menarik banget nih teman-teman. Mungkin setelah itu kita langsung perkenalan ya. Iya. Dari aku sendiri, aku Zara dari Informasi dan Humas angkatan 2023 bersama rekan aku. Nah, aku Ali Muammar dari Akuntansi Perpajakan angkatan 2023. Nah, kita berdua di sini tentunya nggak sendirian nih teman-teman. Kita di sini tentunya manggil narasumber yang hebat dan tentunya menginspirasi. Siapa tuh kira-kira? Ada Nasmi. Halo. Halo. Kak Nasmi. Mungkin bisa perkenalan dari prodi mana? Oke, namaku Nasmi Alfayot dari Sekolah Vokasi jurusan Akuntansi Perpajakan angkatan 2003. Oke, Kak Nasmi apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau kalian? Alhamdulillah Baik juga dong pastinya. Oke, mungkin langsung ya Kak. Nah, aku mau nanya nih Kak, kesibukan Kak Nasmi sendiri itu ngapain sih Kak selama perkuliahan? Akhir-akhir ini kesibukanku mungkin tugas kuliah juga yang banyak karena udah semester 3 ya. Dan juga aku mengikuti beberapa kepanitiaan dari luar Hima dan dalam Hima juga. Mungkin akhir-akhir ini sibuk juga. Kayak hampir tabrakan gitu ya Kak waktunya. Ya bener juga. Nah, mungkin tadi kan udah cerita tuh kesibukannya. Nah, dari kami nih, boleh nggak sih sharing tentang pengalaman-pengalaman kamu di kegiatan perkuliahan kamu, entah akademiknya atau non akademiknya? Bisa nggak sih sharing-sharing ke kami gitu? Mungkin kalau pengalaman itu luas juga ya. Kalau dari segi kesenangan juga mungkin senang bisa lanjut kuliah ya, dalam kondisi seperti ini juga. Dari kuliah juga bisa meningkatkan value, meningkatkan skill atau hal lain atau relasi banyaknya juga. Dan juga mungkin kalau dari kendala atau kesendirian mungkin karena kesulitan komunikasi dengan teman-teman juga, karena emang dari bawaan juga jarang banget komunikasi. Iya. Dan dikit banget temen yang aku dapatkan. Itu saja. Oke, selanjutnya ya Kak, aku mau nanya nih Kak, terkait tantangan sendiri. Nah, Kak Nasmi sendiri tuh pernah ngalamin tantangan gak sih Kak? Nah, mungkin bisa sharing nih Kak terkait tantangan itu dan gimana cara Kak Nasmi untuk mengatasinya. Kalau dari tantangan sih, hal yang pertama adalah pandangan pertama yang awam tentang orang yang punya masalah pendengarannya. Jadi mereka berpikir kalau aku nggak bisa dengar total dan tidak bisa ngomong lancar. Dan padahal faktanya tidak. Kalau aku cuma penurunan fungsi pendengaran. Jadi pendengaran saya cuma samar-samar saja. Dan juga kalau ngomong lancar itu mungkin fakta, tapi aku lagi meningkatkan juga. Dan juga selain itu yang aku bisa atasin adalah mendekati mereka. Jadi aku pertama kali mendekati anak-anak di kelas dulu, dan beberapa mereka sudah kenal dekat dengan saya juga. Dan setelah itu
bertingkat-tingkat seperti aku bergabung dengan Hima dan akhirnya meluas, dan dari kepanitiaan juga meluas, jadi satu persatu. Kalau di Akhirnya luar dapet. itu mungkin birokrasi kampus atau di saat membeli makanan juga, karena birokrasi kampus yang bisa aku atasi adalah mengajak temen aku Oh, temen jadi aku temen. tapi ya aku nggak seenaknya juga. Iya iya benar Dan sih. juga saat membeli makanan, hal yang pertama adalah menanyakan harga. Kan pasti ngomong harganya lirih banget, apakah aku nggak kedenger ya. Dan yang aku bisa atasin ya mungkin aku menanyakan ulang harganya berapa sampai kedengaran, walaupun misalkan dagangannya, jadi ya nggak mau rugi juga. Jadi Oh aku iya sih bener ya. tanyain aja. Oke, mungkin tadi pertanyaan dari Zahra ya terkait tantangan kan. Nah, mungkin dari tantangan itu ada nggak sih stigma dari orang-orang, entah itu stigma yang negatif ataupun positif gitu. Mungkin gimana sih cara kamu menanggapi itu? Kalau stigma negatif itu kayak ngomong-ngomong tetap ngadik, kayak dia nggak bisa denger gitu. Mm-mm. Mungkin yang aku bisa katakan ya nggak usah dengeri juga. Ya emang aku nggak punya masalah pendengaran, jadi nggak usah dengeri. Jadi emang sifat bodoh amat ada hal yang penting juga kalau ada yang ngomong gitu, karena emang yang bisa menilai batas kemampuan ya kamu sendiri. Jadi ngapain dengeri orang lain kalau emang salah gitu, karena emang bahwasannya kita manusia ya sama manusianya. Jadi tinggalkan kerumunan orang yang lupa bahwasannya aku dan mereka itu sama. Jadi semua manusia sama, nggak beda-bedain. Jadi nggak usah dipenduli juga. Nah, Gitu. mungkin itu teman-teman bisa didengerin tadi ya, apa mungkin motivasi atau suatu pandangan dari narasumber keren kita ini Kak Nasmi. Jadi bahwasannya semua manusia itu sama, tidak ada sekat pembatas di antaranya. Dan ternyata sifat bodoh amat juga perlu ya, Perlu, masih diperlukan betul, juga ternyata. diperlukan juga. Kayak ada kepakainya gitu loh, Iya. nggak apa-apa negatif gitu ternyata. Mungkin kita juga bisa jadikan itu sebagai motivasi kita untuk terus semangat dan tetap Bener berusaha. banget. Nah, mungkin selanjutnya ya Kak, di sini aku mau nanya nih Kak, gimana sih cara Nasmi untuk menumbuhkan semangat yang ada dalam diri Kak Nasmi sendiri? Menumbuhkan semangat tantangan ya, karena aku nggak mau direndahkan gitu ya. Jadi Pastinya. mau nggak mau aku harus semangat untuk membuktikan bahwasanya aku juga berguna untuk masyarakat umum. Dan juga rasa direndah itu nggak enak juga. Jadi ya semangat aja, semangat aja. Aku ada lagi ngomong apa. Nggak apa-apa ya, emang siapa Penting juga semangatnya. yang mau direndahkan Iya, juga gitu betul. kan, nggak ada ya. Mungkin selanjutnya aku mau nanya nih, menurut Nasmi sendiri kan Nasmi juga punya relasi yang banyak kira-kira ya, tadi yang katanya ikut hima juga dari divisi apa kira-kira tadi Pengertian. Medikom dari Medikom. tadi kan ikut hima tuh kan banyak relasi juga. Nah mungkin pertanyaan dariku tuh, menurut Nasmi tuh gimana sih ciri-ciri orang yang menghargai gitu ke Nasmi itu? Kalau ciri-ciri orang yang pengertian sama kondisi aku itu, pertama juga misal nih aku di kelas ya, guru dosen lagi menjelaskan, nah aku nggak dengar. Nah aku tanya ke teman bangku sebelah, menanyakan beberapa ini gimana caranya atau gimana, nah dia menjelaskan dengan detail gitu. Dan kedua dia ngajak ngobrol duluan, karena orang-orang yang berpikir dia pasti kalau ngobrol susah banget nggak nyambung. Jadi kalau ada orang ngobrol aku senang banget gitu ya. Dan mungkin itu aja yang bisa aku dapatkan selama di kuliah nih, mungkin itu ciri itu aja. Iya. Mungkin apa motivasi Kak Nasmi sendiri untuk mengejar tujuan Kak Nasmi? Motivasi ya, karena kan kita tahu setelah lulus itu bekerja juga. Iya. Nah bekerja itu pasti ada ciri-ciri yang memberatkan orang dengan kekurangan khusus ya, seperti saya punya masalah dengaran. Karena bekerja itu komunikasi itu hal yang utama. Jadi yang bisa aku lakukan selama masih menyandang gelar mahasiswa ini, karena mendapatkan beberapa benefit seperti kegiatan kemanitiaan atau magang lainnya, karena dalam situ aku bisa mendapatkan seperti skill, value atau relasi yang bisa membantu saya ke depannya. Untuk mungkin untuk memperdalam skill yang Nasmi punya sendiri ya Kak? Ya seperti skill fotografi, videografi atau editing, karena emang aku udah
jago atau ekbar banget situ. PDD Ya, Kasino Iya, gitu ya. Kak. Iya, aduh. Pembantu proker banget nih. Bantu proker. Nah, mungkin pertanyaan dari aku juga ya selanjutnya ya. Nah, menurut kamu sendiri nih gimana sih strategi gitu untuk menjaga motivasi dan semangat kamu itu? motivasi Strategi kamu tuh gimana? mungkin yang mempertahankan podcast ya memahami kemampuan diri sendiri seperti yang tadi Kayak dibilang tadi juga tuh. paham banget misal ekspor jago gitu kan Iya. ya jago. Nah dari situ kita harus paham dengan kemampuan misalnya kita paham gitu udah kita lanjut aja. Seperti aku yang bergabung dengan Medekom karena udah bagus banget dalam hal situ, jadi nggak menyusahkan diri sendiri sama orang lain gitu. Iya. Berarti ya strateginya itu tadi apa mendalami apa yang telah kamu pahami gitu ya ibaratnya ya. Keren sih ya. Sampai keren sini juga nih banget. bisa motivasi kita semua ibaratnya. Nah, mungkin aku mau tanya nih Kak selanjutnya. Mungkin untuk menjaga semangat atau motivasi mencapai goals itu apa sih Kak? Kayak ada dukungan tertentu dari kerabat atau orang tua. Mungkin apa sih Kak? Mungkin keluarga, temen. Kasih pesan motivasi Iya. gitu. Kalau dari aku ya tinggal jalani aja. Seperti yang kalau dari moto aku yang bisa kalian ambil ya mungkin tabrak bereal tak mungkin juga. Nah dari situ aku menabrak hal-hal yang membuat kemampuan terbatas kemampuan saya juga. Jadi saya cuma bisa jalani aja dan tabrak sehingga aku bisa mendapatkan hal yang saya inginkan juga. Aduh. Aduh. Oh, berarti untuk menurut kamu sendiri nih dukungan yang terbesarnya dari kamu tuh apa sih? Mungkin dari yang terbesar sampai yang mungkin kecil-kecilannya yang bikin kamu semangat tuh apa aja sih menurut kamu? Kalau dukungan dari pertama itu dari orang tua juga ya, doa-doa dan harapan, dan juga bantuan orang tua dari mau membayar uang kuliah juga. Memfasilitasi gitu ya. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan karena udah orang tua udah bekerja keras untuk kita berkuliah, dan juga dukungan dari teman-teman dekat yang udah mau diajak curhat juga sama tentang kondisi saya. Jadi mungkin itu yang menjadi dukungan saya juga. Oke. Oke. Mungkin bisa didengerin juga ya tadi ya teman-teman. Bener banget, dukungan orang tua dan restu orang tua itu Nomor kunci satu. nomor satu guys. Ya, mungkin bisa dilanjut aja dari Zahra. Mungkin dari aku sendiri nih kamu mau tanya terkait fasilitas dari kampus Tembala maupun peleburan, karena mungkin kakaknya Ape dan aku juga Inhum, pasti kita kan di peleburan nih. Iya, aku juga apa nih? Ya, kita Ape. Kebetulan sama Ya, gitu. berdua Ape, aku Inhum. Nah, mungkin fasilitasnya itu udah memadai atau belum sih Kak? Mungkin bisa di-sharing ke teman-teman. Di-sharing. Boleh tuh. Karena aku sendiri mahasiswa akuntansi perpajakan juga ya, dan gendengnya di Pelemburan. Jadi selama yang aku lihat itu yang aku alami, jadi yang pertama adalah fasilitas mic yang perlu untuk aku juga, yaitu buat dengar penjelasan juga. Nah fasilitas mic-nya belum terlalu bagus juga karena ada yang speaker yang belum suaranya cempreng gitu dan nggak jelas didengar. Dan juga dari dosen sendiri kesadarannya buat pakai mic jarang banget. Seperti aku pernah ngalami juga, ada dosen yang udah tua dan pakai masker kelas dan nggak pakai mic. Dari tiga hal tersebut aku mendapatkan dosen tua yang suaranya lirih, nggak bisa denger secara jelas, dan juga masker karena orang yang punya masalah pendengar juga ada keahlian kedua, yaitu membaca gerakan bibir juga. Dan ketiga, mic yang udah ada tapi nggak dipakai itu sayangkan banget juga. Jadi itu saja. Kalau selain itu mungkin fasilitas dari teman-teman yang punya masalah mungkin kaki atau hal lain juga. Fisik Mungkin gitu. fasilitas gendung yang masih belum layak juga, seperti AC yang kadang-kadang Mati mati. nyala gitu. Iya, Oh. bener Kelas banget. yang jaraknya berjauhan. Apalagi yang harus naik tangga gitu ya. Mana Kak. Semarang kalau siang panas banget gitu ya. Nah, Iya. bener seperti itu. Nah. Mungkin terkait fasilitas boleh nih didengerin ya. Ya, Karena itu kayak gitu. pasti bakal mendukung juga nih buat kita semua maupun yang Iya. dari kalangan kita maupun yang lain itu pasti akan berguna. Oke,
mungkin dari kita juga menyampaikan gitu, ibaratnya agar terdengar aja, biar teman-teman kita nih, baik yang mungkin dari kita atau dari yang Kanasmi gitu, mungkin bisa ibaratnya bisa memberikan kontribusinya gitu loh, bisa belajar dengan baik dan tenang ibaratnya gitu, biar apa sih kayak cita-citanya gitu tercapai gampang gitu ya, mungkin itu sih. Nah, kita udah mau di akhir acara nih Kak, mungkin aku mau tanya ke Kak Nasmi sendiri nih Kak, harapannya buat di podcast ini tuh apa sih Kak? Iya. Ada harapan gitu nggak, Ya, kayak mungkin dari kalau Kak enggak Nasmi Oh, pesan-pesan gitu. harapannya mungkin suaraku terdengar dari atasan kampus juga dengar. Amin. Amin. Juga mesti fasilitasnya dilengkapi juga. Mm-mm. Dan juga teman-teman awam dan juga belum tahu kalau orang seperti saya juga butuh temen juga, relasi pastinya. atau hal lain juga. Jadi kalau mau ngobrol sama aku ya ngobrol aja, aku nyambung kok. Ya, sekali lagi Jangan nyantai. sungkan gitu ya Iya. Kak. Kita juga satu AP ya nggak Mi? Tas dulu Mi. Kita Mantap, Mi. Ya, siap. Sama-sama peleburan juga ya. Biar apa tadi? Biar peleburannya terdengar gitu. Mungkin itu ya. Nah, mungkin kita Udah udah di di acara. acara nih guys. Mungkin kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Kak Nasmi tadi sangat amat membuka pemikiran kita nih untuk menggapai mimpi, cita-cita, atau angan-angan yang tidak ada batasnya. Ya, bener banget, dan kita bisa meraihnya juga jika kita itu sungguh-sungguh ya, seperti inspirasi dan motivasi dari Kanasmi tadi yang diberikan gitu kan. Dan kesungguhan itu tumbuh dari rasa semangat yang besar untuk merealisasikannya. Nah, untuk semangat sendiri itu juga bisa berasal dari apapun. Betul. Tidak ada alasan ya untuk berjuang dan tetap berusaha. Pastinya. Nah, mungkin aku mau tanya nih ke Kak Ali sendiri. Apa tuh? Ini gong ya? Enggak deh. Apa tuh? Buat podcast ini itu harapannya ke depannya mau gimana sih Kak? Mungkin karena dari kita dulu ya, mungkin harapannya program kerja selanjutnya atau program kerja yang serupa seperti ini bisa lebih lancar dan mungkin lebih luar biasa lagi. Amin. Dan untuk program kerja lain juga semoga gacor, semoga sukses lah. Nah, mungkin untuk dari segi mahasiswa atau akademiknya ya, semoga kita paling penting kita di akhir cerita kita bisa dapat ibaratnya IPK yang wah gitulah, kita bisa dapat cita-cita atau ibaratnya kita udah nge-plotting kita kemana gitu, dan semoga tercapai aja. Nah, untuk yang terakhir mungkin terkait fasilitas gitu ya, mungkin semoga aja ya harapannya tadi yang kita bahas tuh bisa tersampaikan gitu dan bisa diperbaiki. Amin. Mungkin itu aja. Nah, mungkin aku mau nyampaikan sedikit nih untuk teman-teman yang di rumah, semoga harapannya dengan adanya podcast ini kalian bisa termotivasi atau terinspirasi dan tentunya tetap semangat untuk menjalani hidup ini. Harus. Nah, aku sama Nasmi berterima kasih banyak. Aku sama Kak Ali. berterima kasih banyak Kak Nasmi karena udah datang udah menyempatkan waktu di hari ini. Semoga Kak Nasmi selalu sehat selalu. Amin. Dan pastinya bahagia selalu. Dan juga kalau misalnya nanti kelas, semangat kelasnya. Kalian juga Santai. Udah kosong juga kok. Ya, mungkin itu sih. Mungkin kami selaku host mengucapkan terima kasih kepada Kak Nasmi Alfayat telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan atas sharing-sharingnya yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di SOS volume berikutnya. Bye-bye. Dadah.